Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ardika Faldan, NIM 202001102220 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah digitalisasi data, yaitu tentang Google Drive. Di sini kita memiliki 4 bahan kajian. Yang pertama yaitu adalah definisi dari Google Drive itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah alasan mengapa saya memilih platform ini untuk dijelaskan di pembahasan kali ini. Kemudian yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan dari Google Drive itu sendiri. Dan yang terakhir adalah peran dalam kehidupan dan apa perubahan yang terjadi ketika ada Google Drive itu sendiri. Baik, mungkin saja kita langsung menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah definisi mengenai Google Drive. Definisi secara umum, mungkin teman-teman sudah tahu, Google Drive merupakan salah satu layanan milik Google yang memungkinkan pengguna untuk dapat menyimpan file, membackup file, dan bahkan mengedit file secara online dengan pengguna lainnya. Nah, di sini teman-teman juga mungkin sudah familiar dengan Google Drive sendiri. Jadi layanan penyimpanan online ini seringkali digunakan oleh banyak orang, khususnya biasanya para pekerja kantoran, mahasiswa, dan untuk menyimpan file-file yang dengan kapasitas yang lumayan besar. Dengan Google Drive ini kita tidak hanya bisa menyimpan file secara online, namun juga bisa berbagi dengan orang lain secara efektif melalui backup file. Nah, untuk Google Drive sendiri menyediakan layanan berbayar bagi penggunanya agar mendapat menikmati fitur yang lebih luas lagi. Mungkin itu saja untuk definisi secara umum. Kita langsung aja kenapa alasan saya untuk memilih platform ini agar kita sama-sama mengetahuinya. Kita di sini memiliki 3 alasan. Saya memiliki 3 alasan. Yang pertama adalah sudah banyak digunakan di berbagai kalangan. Jadi seperti yang kita ketahui sendiri, mulai dari SD, SMP maupun SMA, bahkan guru-guru juga banyak yang menggunakan platform Google Drive ini, karena memang UI yang digunakan sangat-sangat familiar dan sangat-sangat mudah, sehingga banyak dijangkau oleh rentang usia yang kita miliki pada saat ini. Kemudian alasan kedua adalah platform yang cukup besar. Jadi seperti yang kita ketahui, platform Google Drive ini adalah milik dari platform perusahaan Google, yaitu adalah perusahaan teknologi yang mungkin terbesar untuk saat ini. Kemudian yang alasan ketiga adalah memiliki banyak kegunaan yang mungkin dapat bermanfaat. Jadi nanti akan saya jelaskan kegunaan-kegunaan yang bisa kita dapatkan saat kita menggunakan layanan Google Drive ini. Kemudian selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan yang kelima, yaitu adalah kelebihan dan kekurangan. Di sini kita memiliki kelebihan, namun juga ada memiliki kekurangan mengenai layanan Google Drive itu sendiri. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah aksesnya yang fleksibel. Di sini yang saya maksud adalah aksesnya sangat mudah untuk dijangkau. Asalkan ada layanan internet, kita bisa mengakses Google Drive ini dimanapun dan kapanpun. Selain waktu yang fleksibel, juga perangkat yang fleksibel. Jadi kita dapat membuka layanan Google Drive ini di HP, di laptop, maupun di PC. Nah, maksudnya dari fleksibel sendiri itu adalah kita dapat membagikan, kita dapat membackup file dengan mudah dan dengan banyak orang, dan hanya butuh layanan internet. Kemudian nomor 2, seperti yang saya sebutkan tadi, kelebihannya adalah kemudahan berbagi dan mengedit. Kemudahan berbagi dan mengedit ini asalkan kita sudah menguploadnya di Google Drive, maka kita akan bisa mengatur siapa-siapa saja yang bisa menerima, mengedit file yang kita upload di Google Drive. Kemudian yang ketiga adalah penyimpanan secara online. Jadi teman-teman tidak perlu membeli flash disk atau membeli hard disk dengan harga yang cukup mahal. Cukup teman-teman membeli kuota untuk layanan internet,
dan dapat menyimpan file yang teman-teman perlukan secara online. Dan keempat adalah platform yang besar dan familiar, jadi saya yakin banyak digunakan oleh orang-orang pada saat ini dan sangat-sangat mudah, sehingga teman-teman dapat menjangkau banyak orang untuk berbagi. Selain memiliki kelebihan, layanan Google Drive ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah kapasitas yang terbatas. Seperti yang kita ketahui, kapasitas Google Drive ini hanya menyediakan penyimpanan sebesar 15 GB. Sebenarnya ini sudah cukup bagi kebanyakan orang untuk menyimpan file di Google Drive. Namun untuk orang-orang yang memerlukan kapasitas yang lebih besar lagi, Google Drive juga menyediakan, namun dengan berbayar, agar dapat menikmati fitur penyimpanan yang lebih luas lagi hingga sampai 2 TB atau 22 TB. Setelah itu kekurangannya yaitu adalah harus menggunakan internet. Jadi selain kelebihan yang fleksibel karena internet tadi, juga menjadi sebuah kekurangan, karena apabila teman-teman tidak memiliki layanan internet, maka layanan Google Drive ini tidak bisa diakses. Bisa, namun hanya pada saat keadaan tertentu saja untuk darurat. Kemudian resiko keamanan data. Nah, di sini pasti layanan yang berbasis cloud, kita tidak bisa menjamin 100% untuk keamanannya. Jadi tidak ada yang tahu mengenai keamanannya dan masih memiliki resiko terhadap keamanan data-datanya. Kita tidak boleh begitu saja percaya pada Google bahwasanya data kita aman 100%. Pasti dengan teknologi cloud ini selalu ada kesempatan yang bisa digunakan oleh oknum-oknum untuk mencuri data-data pengguna dalam Google Drive ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah backup data di PC yang belum optimal. Jadi di Google Drive ini tidak dapat diakses melalui offline sebagai backup data secara otomatis. Namun yang hanya bisa untuk saat ini adalah backup file dan foto serta video secara otomatis. Sedangkan untuk backup data seperti dokumen dan file-file sejenisnya belum bisa dilakukan. Kemudian perubahan apa yang terjadi untuk kehidupan kita pada saat ini? Jadi setelah adanya layanan Google Drive ini, kita sekarang tidak perlu repot-repot untuk membawa flash disk, hard disk eksternal kemana-mana. Cukup kita upload ke dalam drive Google Drive tersebut, dan jika kita memiliki layanan internet, kita dapat membuka dan mengakses file yang kita perlukan di mana saja dan kapan saja dan dengan perangkat apa saja. Mungkin cukup itu saja yang ingin saya presentasikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.